Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kita mau berikan firman Tuhan untuk hari ini. Mari terlebih dahulu kita memohon tuntunan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus menyertai. Amin. Firman Tuhan bagi kita di hari ini, 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-24. Siapa yang menuruti segala perintahnya tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan inilah kita ketahui bahwa Allah tinggal di dalam kita, yaitu dengan roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, siraruti patikna, ido namian di bagasan ibana, jala debata di bagasan ibana, jalasian oddo taboto, naumian ibana di bagasan kita, sian todii nani lehonai tuhita. Demikian firman Tuhan. Teman-teman kasih Tuhan, terpujilah Tuhan. Kita telah merayakan Minggu Trinitatis, di mana kita merayakan pekerjaan Tritunggal Allah yang Maha Kudus, yang memampukan kita untuk mengenal Allah karena karya Kristus dan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan dengan demikian juga kita manusia yang fana ini menjadi bagian dalam pengutusan Tuhan untuk mengerjakan, menjadi bagian dalam pekerjaan ilahi. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang diutus oleh Allah untuk boleh menjadi saksi Kristus dan memberkati bumi ini, memberkati dunia ini, menyatakan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, hal tantangan selalu ada dan banyak. Dan ini terjadi juga di dalam jemaat mula-mula. Makanya Rasul Yohanes menuliskan surat ini kepada jemaat mula-mula, bahwa muncul ajaran-ajaran atau pengajaran-pengajaran yang disebut dengan guru-guru palsu. Tapi mereka adalah orang terhormat, orang yang mengajarkan atas nama Tuhan, bahkan seolah-olah itu atas nama Yesus Kristus. Tetapi sesungguhnya di balik itu mereka bukan diarahkan atau diajarkan oleh Roh Kudus, tetapi oleh roh zaman yang disebut oleh Rasul Yohanes sebagai roh antikristus. Roh yang menolak Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kasih Tuhan, ini tantangan hidup dari dulu sampai sekarang sebagai orang percaya. Oleh karena itu Rasul Yohanes mengingatkan hal yang penting kepada jemaat, bahwa untuk mengenali apakah semangat itu berasal dari Kristus atau dari Tuhan atau dari dunia ini adalah ini. Lihatlah muaranya. Apakah itu mengarahkan atau membawa kita untuk memuliakan Allah di dalam Kristus Yesus, atau memuliakan manusia untuk kemuliaan manusia. Dan ini kuncinya. Setiap roh yang tidak memuliakan Kristus, ialah roh antikristus. Nah, oleh karena itu perlu bagi jemaat Tuhan yang dikatakan Rasul Yohanes di sini untuk mengenali dengan sungguh kebenaran itu. Bukankah Tuhan Yesus mengatakan akulah kebenaran? Oleh karena itu perlu untuk mengenal Tuhan dengan sungguh. Sehingga ketika kita mau belajar mengenal Tuhan, kita tahu mana yang mau kita lakukan untuk melakukan perintahnya. Dan inilah yang dikatakan firman Tuhan hari ini. Saudaraku, kita perlu tinggal di dalam Tuhan. Kita perlu mengenali Tuhan. Dan oleh karena itu, biarlah roh Tuhan yang menuntun kita untuk lebih mengenal Kristus. Bagaimana caranya? Mengenali firman-Nya. Dengan mau mempelajari firman Tuhan sehari-hari, dan juga kita mau ikut bersekutu ketika firman Tuhan dipelajari dan diberitakan. Dan kita mau dituntun untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, kalau bertentangan dengan firman Tuhan, kalau tidak memuliakan Tuhan, saya akan pilih katakan tidak. Saya mau mengerjakan ini untuk memuliakan Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengingatkan kita, yang melakukan perintahnya adalah yang tinggal di dalam Tuhan. Dan Tuhan tinggal di dalam dia. Engkau, saya, kita mampu melakukan perintah Tuhan kalau kita izinkan Allah tinggal di dalam kita. Yaitu dengan rohnya. Roh Kudus akan mengajarkan kita untuk memuliakan Tuhan selalu. Nah, jikalau di luar dari itu, Bapak Ibu, apa tandanya roh Tuhan tinggal di dalam aku? Kalau aku tidak lagi mau memuliakan Tuhan, aku tidak mau lagi memuji Tuhan, tidak mau lagi mempelajari firman Tuhan, aku terlibat pelayanan, tapi aku tidak memuliakan Tuhan. Pertanyaannya,
Apakah roh Tuhan yang menggerakkan atau roh antikristus? Oleh karena itu, biarlah roh Tuhan tetap tinggal dalam kita yang telah kita terima lewat baptisan. Dengan demikian, kita mau mengenali Kristus lebih lagi, mempelajari firman-Nya, dan juga mau melakukan segala sesuatu pekerjaan kita untuk memuliakan Kristus. Nah, oleh karena itu biarlah Roh Kudus menuntun kehidupan kita. Apapun yang kita kerjakan hari ini, lakukanlah untuk memuliakan Kristus. Jikalaupun kita mengalami hal yang buruk dalam kehidupan kita, mungkin rasa duka, kehilangan, kesedihan, kekecewaan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan. Tetap memilih untuk dibentuk oleh Tuhan. Dan biarlah roh Tuhan yang memberikan penghiburan. Sehingga dalam segala situasi, baik suka, duka, air mata, tawa, kita tetap memuliakan Kristus. Karena roh Allah yang tinggal di dalam kita. Bukan roh antikristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mau tinggal di dalam Engkau. Kami mau tinggal di dalam Tuhan, ya Tuhan, tinggallah di dalam kami. Supaya kami dimampukan untuk melakukan pekerjaan pengutusan Tuhan di muka bumi ini. Biarlah kami menjadi saluran berkat Tuhan. Dalam setiap waktu, ya Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Dalam setiap jam dan detik, Tuhan tuntunlah hidup kami. Dalam aktivitas kami, ingatkan kami dengan roh-Mu untuk selalu memuliakan Kristus. Terima kasih Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas dan selalu muliakan Tuhan dalam hidup. Shalom.